hadis di siang hari ini insyaallah hadis nomor 200 dan 201. Nomor 200 dan 201. Dua hadis insyaallah. Hadis nomor 200, qala al-muallif rahimahullah an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uru lailatal qadri fil manami fis sab'il awakhir. Beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi pada 7 malam terakhir. Beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi pada 7 malam terakhir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir faman kana mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat mimpi kalian saling bertepatan atau bersesuaian fis sab'il awakhir, di 7 malam yang terakhir. Maka barang siapa mencarinya, maksudnya mencari Lailatul Qadar, barang siapa mencarinya, maka carilah pada 7 malam terakhir. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, aku melihat mimpi-mimpi kalian saling bertepatan atau bersesuaian di 7 malam yang terakhir. Maka barang siapa mencarinya, mencari Lailatul Qadar, maka carilah di 7 malam yang terakhir. Kemudian hadis nomor 201,
An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir. Maksudnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dua hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena semua hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam ini adalah hadis-hadis yang hampir keseluruhannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, dua hadis ini kita bahas bersama karena kurang lebih membicarakan satu tema yang sama, yaitu tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Berbicara masalah waktu. Jadi hadis yang pertama tadi, hadis nomor 200, itu menggambarkan bahwa sebagian sahabat itu melihat mimpi yang sama. Ya, jadi satu sahabat menyampaikan kepada yang lainnya bahwa saya melihat Lailatul Qadar ini terjadi di 7 malam yang terakhir gitu. Terus yang lainnya juga mengabarkan, iya sama, saya juga ngimpi seperti itu. Lailatul Qadarnya terjadi di 7 malam terakhir. Terus yang lainnya juga menceritakan sama, saya ngimpi yang sama. Nah, mimpi baik seorang muslim, ya, itu memang benar menjadi sebuah petunjuk. Mimpi baik, ya, karena mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika disampaikan kepada Nabi SAW, beliau melihat mimpi para sahabat ini sama, antara yang satu dengan yang lain diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW langsung menekankan kepada para sahabatnya yang ingin cari Lailatul Qadar, carilah di 7 malam yang terakhir, sesuai dengan mimpi-mimpi sebagian sahabat. Karena mimpi muslim, mimpi yang baik itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ar-ru'ya shadiqah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah.
ru'ya as-shadiqah, mimpi yang jujur, mimpi yang benar. Mimpi yang jujur atau mimpi yang benar itu adalah salah satu bagian ya, atau maaf, redaksinya bukan ru'ya shadiqah, ru'yal mukmin, mimpi seorang mukmin. Ya, maaf, redaksinya saya salah. Kadang hafalan saya lupa. Setelah saya cek, redaksinya berbunyi ru'yal mukmin juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin itu adalah salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maksudnya apa? Ya gini. Salah satu tanda kenabian itu bahwa kalau mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mimpi seorang nabi itu tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu ini adalah landasan hukum. Ya, menjadi landasan hukum, pedoman dalam masalah akidah maupun masalah ibadah atau masalah muamalah. Itu mimpinya Nabi. Itu wahyu sekaligus sebagai landasan hukum dalam akidah, ibadah maupun muamalah. Adapun mimpi baiknya seorang muslim, ya, itu bukan wahyu sebetulnya, tapi bisa dikatakan itu memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing hambanya. Ya, untuk membimbing hambanya. Tapi itu bukan landasan hukum. Ya, bukan landasan hukum. Sehingga nggak bisa untuk kita jadikan landasan hukum. Ya, mimpi bukan landasan hukum kita. Tapi kalau mimpinya Nabi, ya. Sehingga dikatakan bagian daripada 46 bagian kenabian, ya, ada sisi kesamaannya antara mimpi mukmin dengan mimpi Nabi. Sisi kesamaan, tapi nggak sama 100%. Sisi kesamaannya apa? Sama-sama menjadi petunjuk bimbingan. Ya, sama-sama menjadi petunjuk bimbingan. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau mimpinya Nabi itu wahyu menjadi landasan hukum, kalau mimpinya mukmin itu bukan landasan hukum. Ya, bukan landasan hukum, tapi sekedar bimbingan saja. Baik. Maka karena Nabi melihat mimpi sebagian sahabat itu sama, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di tahun itu Lailatul Qadar kemungkinan terjadinya di 7 malam terakhir. Maka akhirnya Nabi SAW mengingatkan sahabat-sahabat yang lain, ayo kejar di 7 malam terakhir ini untuk mencari Lailatul Qadar. Adapun dalam redaksi yang lain disebutkan, dan ini lebih masyhur, lebih banyak mungkin kita dengar hadis ini, yang disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini yang lebih sering kita dengar. Ya,
Ya, lebih sering kita dengar daripada hadis yang pertama tadi. Baik. Sebelum kita bahas masalah waktunya, sedikit mungkin kita mengingat kembali Lailatul Qadar ini. Jadi sebelum kita bahas masalah waktunya, kita sedikit ulas Lailatul Qadar ini maknanya apa sebetulnya. Kenapa kok disebut Lailatul Qadar? Lailah itu malam, ya. Kemudian diberi nama Qadar, malam Qadar. Yang diinginkan dengan makna Qadar itu apa? Ada beberapa makna. Ada beberapa makna yang sangat mungkin menjadi sebab, ya, menjadi sebab penamaan malam tersebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Beberapa makna, dan semuanya sebetulnya tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain. Dan penamaan Lailatul Qadar ini jelas ya dari Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau di Quran sudah sering kita dengar dalam surat Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Baik, apa makna daripada malam Qadar ini? Jadi Qadar itu setidaknya punya dua makna, ya, punya dua makna. Makna pertama dari Qadar itu adalah kemuliaan, ya. Jadi kita suka menyebutkan kata qadar. Qadar itu sesuatu yang punya isi, karena kemuliaan malam tersebut, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut qadr, ya. Qadr itu punya kedudukan gitu. Saya ambil contoh ya. Kalau orang Arab mengatakan hada rajulun lahu qadrun fil mujtama, ya. Hada rajul lahu qadrun fil mujtama, artinya orang ini dia punya kadar di masyarakat. Punya kadar itu maksudnya, punya kadar itu berarti dia punya peran, ya, punya kedudukan, dia orang penting di masyarakat, ya, tokoh, dimuliakan, dihormati gitu. Maka demikian juga dengan malam Qadar. Kenapa dikatakan malam Qadar? Karena malam itu malam yang punya kemuliaan, penting, punya keutamaan. Ini makna pertama dari kata Qadar, ya, atau kita menyebutnya Qadar. Maknanya kemuliaan. Makna yang kedua adalah takdir. Jadi makna Qadar itu sama dengan takdir. Sama dengan takdir. Baik. Pertama tadi maknanya kemuliaan, kedua maknanya takdir. Kenapa dikatakan mulia dan kenapa dikatakan takdir? Dan dua-duanya ini bisa diterima, ya. Dikatakan sebagai malam kemuliaan setidaknya karena dua hal. Setidaknya, saya katakan setidaknya karena dua hal. Pertama, karena malam itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
malam yang lebih baik dari 1000 bulan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga, bahwa malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ibadah yang dilakukan di dalamnya itu seolah nilainya seperti ibadah selama 1000 bulan. Dan kemuliaan yang kedua selain masalah pahala yang seperti 1000 bulan adalah malam itu malam diturunkannya Al-Quran, ya, diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Maka disebut sebagai malam turunnya Al-Quran, ya. Seperti tadi disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baitul Izzah itu apa? Baitul Izzah itu ya sebuah, ya kalau visualisasinya saya nggak berani ya, tapi itu sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang ada di langit dunia, ya, sebuah tempat yang ada di langit dunia. Langit dunia itu langit dengan lapisan yang paling bawah, ya. Jadi langit itu kan Allah ciptakan 7 lapis, ya. Ciptakan 7 lapis. Itu yang pernah dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, ya, langit pertama. Jadi kalau kita sebut yaitu langit pertama, ya. Kalau langit yang paling atas kita sebut langit yang paling langit paling atas kita sebut dengan langit ketujuh, itu yang paling tinggi. Maka Baitul Izzah ini letaknya di langit pertama, lapisan yang paling bawah, langit dunia, ya, langit dunia. Ada sebuah tempat namanya Baitul Izzah, artinya rumah kemuliaan. Itu arti secara bahasa ke bahasa Indonesia, ya. Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu di malam Qadar. Baru setelah itu malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, sedikit demi sedikit, ya, disesuaikan dengan momentumnya. Maka ini bentuk kemuliaan yang kedua dari malam Qadar, ya, karena malam itu sebagai malam turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Baik, adapun masalah sebab makna yang kedua, yaitu disebut sebagai malam Qadar karena takdir. Ini disebutkan oleh sebagian sahabat, diantaranya oleh Ibnu Abbas, bahwa malam Qadar itu atau Lailatul Qadar adalah malam ditetapkannya takdir atau kejadian untuk 1 tahun ke depan. Ditetapkannya takdir untuk 1 tahun ke depan apa saja yang akan terjadi. Ini yang kemudian oleh para ulama diistilahkan dengan nama takdir sanawi. Takdir sanawi. Sanawi itu tahunan. Takdir tahunan, ya.
Jadi catatan takdir itu ada catatan takdir yang azali, ada catatan takdir yang umuri, dan ada catatan takdir yang sanawi. Catatan takdir yang azali itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, itu azali. Itu sudah nggak mungkin berubah. Ya, azali. Selamanya akan seperti itu. Istilahnya azali itu kekal seperti itu adanya di Lauhul Mahfuz. Ada takdir yang umuri. Umuri itu sesuai dengan umur manusia, maksudnya itu yang dicatat oleh malaikat saat janin berusia 120 hari alias 4 bulan, yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Namanya catatan takdir umuri, umur. Ya. Karena dicatat seumur hidup sekali ketika bayi atau janin itu berumur 120 hari alias 4 bulan. Nah, kalau catatan takdir yang umuri ini belum bersifat kepastian, ya, belum bersifat kepastian. Masih mungkin untuk dihapus, berubah dan sebagainya. Karena ulama mengatakan ini bukan takdir yang pasti terjadi, tapi sifatnya itu takdir yang bersifat tergantung, atau namanya mu'allaq, ya, tergantung. Tergantung tuh gambaran contohnya, ya, makanya contoh ini pendekatan aja. Adapun kalau kita nyebutin contoh, ya karena kita nggak pernah lihat catatan malaikat kayak apa gitu kan. Cuma ulama hanya sedikit mengilustrasikan aja gini. Contoh, fulan ini kalau rajin silaturahmi umurnya sekian, kalau enggak umurnya sekian. Kalau rajin ibadah nasibnya begini, kalau enggak rajin ibadah nasibnya begitu. Kalau berbakti sama orang tua maka nanti begini, kalau enggak maka begitu. Jadi masih ada kemungkinan yang mana yang terjadi. Itu sekedar ilustrasi aja ya, bukan sebuah kepastian nyata kita pernah melihat catatan malaikat, itu enggak. Cuma untuk pendekatan pemahaman. Itu takdir umuri, seumur hidup sekali dicatatnya, itu ketika janin usia 120 tahun. Itu kan disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, ketika Nabi menyebutkan summa yanfukhu fihi ruha wa yursalu ilaihi malak, ya, fayu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ketika sudah berumur 120 hari atau 4 bulan, maka ditiupkanlah roh, lalu diutuslah malaikat untuk mencatat 4 perkara, ya, mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya, ya. Rezekinya, matinya, amalnya, dan nasibnya. Rezeki, mati, amal, nasib. Tapi ini masih belum ada kepastian, masih sifatnya menggantung kayak tadi. Nah, ada takdir yang ketiga namanya takdir sanawi. Sanawi ini tiap tahun ditetapkan, ya. Dari takdir yang bersifat umuri tadi nanti ditetapkan setahun ke depan, ya. Jadi disebutkan oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, contohnya setahun ke depan siapa yang akan lahir, siapa yang akan mati, siapa yang akan haji, siapa yang akan menikah, dan lain sebagainya. Itu ditetapkan di malam Qadar. Makanya malaikat turun, ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin.
turunlah para malaikat beserta malaikat Jibril dengan seizin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan, mengatur segala urusan. Ya. Nah, sebagian ulama memaknai mengatur segala urusan ini dengan tadi mencatat apa yang akan terjadi setahun ke depan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab kedua kenapa dikatakan malam qadar, karena di malam itu ditetapkanlah takdir peristiwa yang akan terjadi satu tahun ke depan. Ini serba-serbi dari nama, ya, nama Lailatul Qadar. Baik, kemudian kita kembali ke hadis. Dua hadis tadi itu mengisyaratkan masalah waktu, ya. Waktu kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar, ya. Waktu kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Memang secara umum yang lebih umum disebutkan dalam hadis itu adalah di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu kemungkinan terjadinya di situ. Dalam beberapa riwayat hadis itu ada yang menyebutkan malam yang spesifik, ya, menyebutkan malam yang spesifik. Kalau disebut 10 malam terakhir itu kan nggak spesifik. Bisa di malam 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Sebagian riwayat menyebutkan lebih spesifik. Seperti ini menyebutkan dispesifikkan di malam ganjil. Contoh, ya. Menyebutkan spesifik malam ganjil. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan tadi spesifik malah di 7 malam terakhir. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan lebih spesifik lagi malam 27. Dan riwayat lain masih banyak yang menyebutkan selain malam 27. Hanya yang paling masyhur itu malam 27. Paling masyhur malam 27. Riwayat spesifik yang paling masyhur itu malam 27. Sehingga kalau sebagian teman bercerita, bagi yang tinggal di Mekah, ya, sebagian teman kami yang tinggal di Mekah bercerita kalau sudah malam 27 Ramadan di Masjidil Haram itu suasananya seperti haji, ya, suasananya seperti haji. Bahkan salah seorang teman bercerita, kita malam 27 Ramadan kalau mau sholat di Masjidil Haram, di dalam masjid, ya, di dalam masjid, maka kita harus duduk di situ sejak zuhur. Ya. Jadi habis sholat zuhur jangan kemana-mana, duduk aja di situ sampai tarawih. Prinsip atau kaidahnya, ya maaf ini cuma sekedar apa ya, mungkin agak candaan dengan sebagian teman, mengatakan kaidahnya adalah angkat pantat hilang tempat, ya. Jadi kalau sudah pergi dari tempat itu pasti nggak akan kebagian tempat lagi, ya. Sekali ke WC maka terimalah nasib untuk sholat taraweh 2 km dari Masjidil Haram. Karena malam 27 itu malam paling ramai, yang paling ramai. Tapi kenapa kok ada riwayat yang menyebutkan spesifik seperti itu malam 27, kadang ada yang malam yang lain, ya. Jadi sebagian ulama menjelaskan kalau ada riwayat yang menunjukkan angka spesifik, ya, malam keberapa, itu lebih dimaknai kejadian yang sifatnya
di tahun tersebut saja. Ya. Pada tahun diceritakannya riwayat tersebut. Ya. Maksudnya ya pas di malam, pas di suatu tahun di zaman Nabi SAW gitu, terjadinya di malam 27. Pas di suatu tahun terjadinya di malam 27. Nanti riwayat lain mengatakan malam 25, berarti di tahun itu memang di malam 25. Karena Nabi SAW menyebutkannya dalam riwayat Bukhari Muslim ini tidak sespesifik itu, ya, hanya menyebutkan di 10 malam terakhir, sehingga para ulama katakan malam Qadar ini tiap tahunnya berpindah-pindah. Ya, tiap tahunnya berpindah-pindah. Bisa di malam 27, bisa di malam 25, nanti mungkin suatu ketika di malam 21, di suatu tahun mungkin di malam 29. Berpindah-pindah. Hanya memang tetap hingga hari ini ulama mengatakan malam 27 itu sebagai malam yang kemungkinannya terbesar. Kemungkinannya terbesar. Ya. Tapi itu kemungkinan ya, bukan kepastian. Kemungkinannya terbesar untuk menjadi malam Qadar. Baik. Berikutnya ya, dalam hadis tadi disebutkan malam ganjil. Malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, riwayat ini yang mungkin ya pada akhirnya menjadikan suasana iktikaf di sebagian masjid itu ramainya di malam ganjil, sepi di malam genap. Ya, malam genap sepi, malam ganjil ramai. Ya kita nggak bisa salahkan juga. Meskipun Nabi SAW itu iktikaf ya, juga para sahabat ya 10 malam terakhir iktikaf, tidak milih malam ganjilnya aja. Pertanyaannya di sini, apakah memang kemungkinan Lailatul Qadar itu hanya di malam ganjil saja? Kemungkinannya hanya di malam ganjil saja. Atau masih ada kemungkinan untuk terjadi di malam genap? Apakah memang kemungkinan Lailatul Qadar itu di malam ganjil saja, atau masih ada kemungkinan terjadi di malam genap? Nah, disinilah ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpegang dengan hadis tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang secara jelas menyebutkan Nabi SAW bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir. Secara jelas disebutkan malam ganjil. Maka sebagian ulama mengatakan ya hanya kemungkinannya hanya di malam ganjil aja, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Tapi sebagian lain mengatakan masih mungkin terjadi di malam genap. Ya, masih mungkin terjadi di malam genap, meskipun kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar di malam genap ini lebih kecil. Ya, kemungkinan terjadinya lebih kecil. Bagaimana atau apa yang melandasi hal ini? Yang melandasi pendapat ini adalah sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhiri min ramadhana lailatal qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, pada malam 9 yang tersisa, ya. Malam 9 yang tersisa, malam 7 yang tersisa, malam 5 yang tersisa. Apa artinya malam 9 yang tersisa, malam 7 yang tersisa, dan malam 5 yang tersisa? Sebagian ulama memaknainya 9 tersisa itu 9 dari belakang, 7 tersisa itu malam 7 dari belakang, malam 5 yang tersisa itu malam kelima dari belakang. Dari belakang itu dari akhir bulannya, bukan dari awal bulannya, dari akhir bulan, ya. Gimana ngitungnya? Menghitungnya, kalau Ramadan misalnya, ya, kalau bulan Ramadan jumlah totalnya 29 hari, ya, 29 hari. Berarti untuk malam 9 yang tersisa kita hitung dari malam 29, malam 28, malam 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Kalau Ramadannya 29 hari, maka malam ke-9 dari yang tersisa itu adalah malam 21. Malam ke-7 yang tersisa berarti malam 23. Malam ke-5 yang tersisa berarti malam 25. Itu kalau Ramadannya 29 hari. Kalau Ramadannya 30 hari, maka menghitungnya untuk malam 9 yang tersisa berarti dari malam 30, malam 29, malam 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Malam ke-22 genap. 7 hari yang tersisa atau 7 hari tersisa berarti malam 24. 5 hari tersisa berarti malam 26. Itu malam-malam genap. Ini yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga memang ada sebagian ulama yang mengatakan kemungkinan malam Qadar itu di malam genap. Kalau apalagi kalau Ramadannya 30 hari. Kemungkinan itu hanya sifatnya kemungkinan, ya. Meskipun kemungkinan ini lebih kecil daripada malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Sehingga apa? Ketika semua kemungkinan itu terbuka, orang untuk menghidupkan semua malam di 10 malam terakhir itu lebih semangat. Dengan terbukanya kemungkinan-kemungkinan tadi, akhirnya semua malamnya dihidupkan. Jadi tidak perlu heran kalau sampai ada yang berpendapat kalau malam Lailatul Qadar kok di malam genap. Ya memang ada yang punya hitungan demikian di kalangan para ulama. Apalagi kita sebetulnya bukan orang yang
bisa memastikan ya Ramadan itu akan berapa hari gitu. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi sampai suka terjadi perbedaan ya, mulainya kapan, nanti selesainya kapan, bisa beda-beda. Bisa mulainya bareng, selesainya beda. Bisa mulainya beda, selesainya bareng. Bisa mulainya bareng, selesainya bareng. Bisa mulainya beda, selesainya beda. Nah, itu di negeri kita kan begitu ya. 4 kemungkinan bisa terjadi. 4 kemungkinan bisa terjadi. Maka memang ya, akhirnya kita pahami apa kesimpulannya. Kesimpulannya malam Qadar itu tetaplah rahasia ya, tetaplah rahasia, nggak bisa kita pastikan ya, tidak bisa kita pastikan ya. Kita pun nantinya hanya bisa mengetahui setelah tahu tanda-tandanya. Tapi insya Allah untuk tanda-tanda Lailatul Qadar mungkin bukan hari ini kita bahas, itu akan jadi bahasan di hadis yang berikutnya insya Allah. Nah, yang lebih penting sebelum kita bahas tanda di pertemuan berikutnya insya Allah, ini sebetulnya di luar hadis ya, karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ya, man khurima khairuha faqad khurim ya, man khurima khairuha faqad khurim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dihalangi dari apa? Dari Lailatul Qadar itu, maka sungguh terhalang. Barang siapa yang dihalangi dari Lailatul Qadar, maka sungguh terhalang. Apa maknanya orang yang dihalangi? Jadi sebetulnya siapa-siapa yang akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu sudah Allah tetapkan. Allah sudah menetapkan siapa yang dapat, siapa yang enggak dapat. Kalau Allah menetapkan hamba mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, pahala ibadah seperti 1000 bulan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik ya. Dikasih keluangan waktu, dikasih kesehatan badan, disemangatkan hatinya, diringankan badannya, kemudian dimudahkan lingkungannya ya, didukung oleh keluarganya, macam-macam. Mau iktikaf mudah, mau baca Quran juga matanya kuat, suaranya juga kuat, mau zikir juga insya Allah duduknya kuat. Dan taufik dari Allah ini bertingkat-tingkat ya, nggak cuma satu level. Ada yang mungkin Allah berikan taufik levelnya tinggi sehingga semalam suntuk bisa memaksimalkan malam Qadar tersebut. Ada yang mungkin diberikan taufik ya sekadarnya, akhirnya mungkin ya nggak iktikaf tapi di rumah baca Quran, misalnya kayak ibu-ibu gitu ya. Tapi insya Allah dengan niat yang jujur pun tidak akan kalah dengan orang-orang yang iktikaf. Meskipun kalau bisa iktikaf ya bagus. Makanya nanti level orang mendapatkan kemuliaan malam Qadar itu beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Yang malam itu dikuatkan untuk melek
sampai pagi misalnya, masya Allah, ya, itu betul-betul insya Allah mendapatkan taufik petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mendapat kemuliaan malam tersebut, maka pasti akan sulit untuk beribadah, sulit untuk ibadah, ya. Disibukkan dengan dunia, ya. Apalagi 10 malam terakhir itu, masya Allah, ya. Itu malam-malam marketing, ya. Banyak orang disibukkan dengan urusan dunia memang di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Sehingga ya bagi tentunya kita, kalau punya niat jujur, ya, kalau punya niat jujur ingin mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di malam tersebut, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan beribadah. Minta kepada Allah supaya dimudahkan beribadah, supaya tidak termasuk orang-orang yang lalai, ya, yang seharusnya memaksimalkan waktu untuk beribadah di hari-hari akhir Ramadan, justru malah ibadahnya sudah berkurang. Alhamdulillah, kita kan lihat ya, sebagian orang 10 malam terakhir Ramadan itu tarawihnya sudah banyak yang pensiun, ya, jadi sudah ambil cuti panjang itu tarawihnya. Kemudian ya jangankan tarawihnya, mungkin ada sebagian yang puasanya udah gak ada ruhnya ya. Apalagi suruh ibadah malam ya, gak ngerti kemuliaan malam qadar ini sehingga tidak berusaha untuk mengejarnya, tidak berusaha untuk mengejarnya. Ya, adapun yang sudah mengerti kemuliaannya, yang sudah mengerti kemuliaannya, sudah paham, ingin mendapatkan keutamaan, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan, ya mungkin kalau nggak full iktikaf 1 malam suntuk, mungkin sholat tarawih saja, kemudian setelah tarawih berdoa misalnya, ya, ada sekian menit dalam malam itu digunakan untuk zikir, baca Quran, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar, insyaallah itu bagian daripada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi yang malam itu habis sholat isya malah melanjutkan acara reunian, cekakak-cekikik sama teman lama, habis reunian ada karaokean, habis karaokean makan-makan sampai malam, begadang gak jelas atau malah tidur, ya, bangun-bangun subuh gak ada tambahan ibadahnya sama sekali. Inilah yang disebut mahrum, terhalang dari kemuliaan Lailatul Qadar. Ini sebagai pengingat saja untuk saya dan semuanya. Semoga Allah berikan bimbingannya untuk kita semua. Insyaallah ini yang bisa disampaikan di kesempatan pagi sampai siang hari ini. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan terlebih dahulu, ya, karena ada satu dan lain hal. Mungkin ya kalau ada hal-hal yang belum jelas atau perlu ditanyakan, semoga nanti bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Untuk kesempatan siang hari ini mungkin saya akhiri terlebih dahulu. Segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, dan jazakumullah atas perhatian dan kesabarannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum